adalah sumur yang pernah dibuat mahasiswa saat KKN. Tapi tidak selesai karena ada kejadian yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun tidak jadi, tapi warga membuatkan atap sebagai tanda terima kasih. Mungkin karena niat awal mereka ingin membantu warga dusun. Melihat banyak sekali pendapat mengenai di mana letak lokasi desa penari, dan juga berbagai pertanyaan apakah desa ini nyata atau tidak. Saya pastikan itu nyata. Dusun ini berada di tengah antara Alas Gumitir dan Alas Purwo, di antara Jember dan Banyuwangi, dikelilingi hutan lebat dan akses jalan yang belum beraspal. Daerah ini dulunya adalah bekas wilayah kerajaan Blambangan, sehingga adat dan budayanya masih terasa sekali. Banyak yang menduga bahwa lokasi terjadinya KKN itu di Rowobayu, Wongsokerto, atau Kemiren. Yaitu sah-sah saja jika banyak yang berpendapat seperti itu. Tapi lokasi sebenarnya ya di sini. Di akhir-akhir tahun 90-an, desa ini pernah mengalami kemarau yang sangat dahsyat. Sumber-sumber mata air mengering. Warga dusun hanya bisa mengandalkan air dari aliran sungai yang jaraknya cukup jauh dari dusun. Sehingga ada beberapa mahasiswa dari salah satu universitas di Jawa Timur yang coba membantu warga dusun untuk mendapatkan sumber mata air baru dan juga membuat jalur air dari sungai terdekat. Sayangnya pekerjaan tak bisa diselesaikan, diakibatkan ada beberapa aturan adat yang dilanggar oleh beberapa mahasiswa tersebut. Akibatnya, kekeringan semakin hebat. Banyak juga hewan ternak yang mati. Beberapa warga dusun ada yang meninggalkan tempat ini. Sisanya masih bertahan. Tempat ini adalah hutan angker yang sangat lebat. Selain kondisi geografis yang sulit, hutan ini dipenuhi banyak jin dari berbagai golongan dan dari berbagai ras. Sehingga para tetua dusun membutuhkan usaha yang keras dalam membuka pemukiman di sini. Di saat itu diciptakanlah sebuah tari yang dimaksudkan untuk memohon keselamatan dan juga untuk menghibur para pembuka hutan di masa lampau. Di samping itu, tari ini juga dimaksudkan untuk mengajak dan menyatukan masyarakat yang tercerai-berai. Tarian ini dianggap sakral dan memiliki makna filosofis, sehingga tidak sembarang orang bisa menarikannya. Nama asli dusun ini sebenarnya bukan Desa Penari, tapi Desa Ijo. Di sini adalah titik awal para penari sebelum menjejakkan kaki di dunia tari. Di sebelah timur dusun terdapat sendang atau kolam yang biasa dipakai para penari sebelum menuju sanggar yang ada di dekat sungai. Di sini para penari akan berendam
Kemudian membasuh diri di kamar mandi yang ada di samping Sendang. Setelah selesai, para penari akan menuju sanggar. Mereka akan melewati jalan yang diapit 2 buah batu besar. Anggaplah ini gapura. Di gapura ini atau di depan 2 batu besar ini, para penari diwajibkan berdoa, meminta keselamatan, kelancaran kepada Yang Maha Kuasa. Tempat inilah yang disebut tapak tilas. Dari sini tidak ada lagi jalan setapak, hanya ada sebelah kiri pohon yang pernah tumbang dan akarnya masih menjuntai seolah menghalangi jalan masuk. Tak lama setelah masuk ke dalam hutan, para penari akan menemukan sanggar yang terdiri dari 2 bangunan atau 2 pendopo. Tadi siang baterai saya habis, jadi saya kemari lagi setelah isya. Ini adalah sanggarnya. Dulu itu di sini masih ada beberapa perangkat gamelan yang sudah rusak, tidak bisa dipakai lagi. Tapi sekarang kosong, saya tidak tahu itu kemana. Di belakang sanggar itu ada sendang lagi. Bentuknya sama seperti sendang yang di depan. Tapi sendang yang di belakang sanggar tidak boleh didatangi. Kata Mbah, sendangnya itu pintu masuk ke Laut Selatan. Lagi pula di sana menjadi habitat ular yang cukup berbahaya, seperti ular welang dan ular sanca. Jadi warga dusun itu tidak jika ke sungai tidak di sini, tapi sungai yang di atas. Jeruknya juga tidak berbahaya, tapi cukup jauh, melewati hutan bambu dan kebun-kebun milik warga dusun. Waktu itu pun para mahasiswa mencoba membuat sumber air atau sumur, biar warga tidak perlu jauh-jauh ke sungai. Nantinya sumur itu bisa digunakan aktivitas sehari-hari, karena sendang untuk mandi penari itu cukup dikeramatkan, tidak boleh sembarangan.
Sanggar tempat diadakannya tarian dulu ditujukan sebagai tanda terima kasih kepada alam dan juga Yang Maha Kuasa karena telah memberikan keselamatan. Sanggar ini dikuasai oleh sosok yang bernama Badarauhi. Nama aslinya itu Nyi Dewi Kencana Kuning. Dia adalah danyang dari Laut Selatan. Ia adalah Dawuh. Dawuh itu artinya sosok yang diperintah mendiami tempat ini. Karena ia melakukan kesalahan, pernah merasuki seorang penari di masa lampau. Sanggar ini pun dilarang untuk didekati karena ada perjanjian yang tidak dapat kami sebutkan. Setiap malam-malam tertentu sering terdengar tembang atau kidung dari tapak tilas atau sanggar ini. Entah siapa yang menyanyikannya. Sekilas itu, kidung itu isinya begini. Mereka mengikat sukma hingga ruh dan raga tak lagi selaras, berkuasa atas manusia-manusia yang sombong dan angkuh. Berpijaklah pada tatanan yang sudah ditentukan. Berserah dirilah pada Yang Kuasa. Hanya keikhlasan yang menyelamatkanmu dari angkara murka. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.